Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu. Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Qamar. Surat Al-Qamar. Makkiyatun iku bangsa Makkah, maksudnya diturunkan di Makkah. Wa ayatuha khamsun wa khamsuna, utawi pira-pira ayate suratul Qamar khamsun wa khamsuna iku 5 lan 50. Ayatnya 55. Bismillahirrahmanirrahim. Iqtarabatis sa'atuh, wis cedhak as-sa'atuh apa kiamat. Ayo qarubat tegese cedhak al-kiamatuh apa kiamat. Hari kiamat sudah dekat. Tapi yang dimaksud dekat di sini berapa tahun lagi, berapa puluh tahun lagi, atau berapa puluh abad lagi, tidak ada yang tahu. Tugas seorang muslim hanya beribadah sebaik-baiknya, belajar serajin-rajinnya, dan berusaha hidup menurut ajaran syariah. Jadi tidak perlu memikirkan sampai terlalu mendalam kiamat itu kapan. Enggak. Kita perlu tahu bahwa kiamat itu akan tiba dengan tujuan supaya kita tidak lupa akhirat, supaya kita dalam hidup itu selalu menjaga, melaksanakan yang halal, perintah Allah, dan menjauhi yang haram. Itu prinsipnya. Wan syaqqal qamaruh, lan wis pecah al qamaruh apa bulan. In falaqah tegese pecah al falqataini kelawan rong bagian. Ala Abi Kubaisin, siji ing atase bukit Abu Kubais, wa Qaiqa'anah, lan loro ing atase bukit Qaiqa'an. Ayatun lahu sallallahu alaihi wasallam, iku dadi ayat, siji ayat lahu kadue Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bulan itu pernah, salah satu dari mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah bahwa bulan itu pernah dibelah oleh Nabi menjadi 2 bagian. Yang mana bagian pertama ada di Jabal Qubais, yang kedua ada di bukit Qaiqa'an. Dan itu menjadi suatu tanda bagi Nabi atas kenabiannya. Waqad sa'alaha, lan teman-teman jaluk sapa Nabi ha ing insyaqqal qamar itu. Faqala, maka dawuh sapa Nabi, ishadu, maka nyaksekno sira kabeh. Rawahu nyritakaken hu ing hadis sapa Asy-Syaikhani Bukhari Muslim. Wa iyarau ayatan, wa iyarau lan lamun ningali ay kufaru Makkah, kufaru Quraisyin, tegese pira-pira wong kafir Quraisy, ayatan ing tondo, mu'jizatan tegese mukjizat, lahu kang tetap kadue Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika orang kafir Quraisy melihat bukti
bahwa Rasulullah itu bukan manusia biasa tetapi merupakan seorang utusan Allah. Yu'ridu maka mingu sapa kufar, maka mereka berpaling. Wa yaqulu lan ngucap sapa kufar, hadza utawi iki perkara yaitu mukjizat itu, sihrun mustamirrun, iku sihir mustamirrun kang kuat, ay qawiyun tegese kuat, mina lafat mustamirrun minal mirrati saking masdar mirrah. Al kuwatuh tegese kuat, maknanya kuat. Auda imun utawa terus menerus. Nah, itu apa bedanya orang yang tidak percaya karena masih ragu-ragu dengan orang yang tidak percaya, yang kafir karena memang dia hatinya sudah tertutup. Kalau orang kafir karena hatinya masih ragu, karena kurang pengetahuannya, maka dia kalau didakwai akan mudah ikut. Dia sudah yakin Rasulullah itu nabi karena beliau itu sejak dulu, sejak kecil orang yang jujur, tidak pernah berbohong, bijaksana, mengikuti tradisi yang ada. Karena itu banyak orang yang ketika Nabi Muhammad mengaku sebagai Rasul percaya. Ada juga yang masih percaya, sudah percaya tapi ragu-ragu. Maka orang yang masih ragu-ragu ini ketika diberi bukti yang lebih kuat, dia akan percaya. Namun bagi orang yang dipenuhi oleh rasa dengki dan iri, tidak terima kalau Nabi Muhammad itu orang biasa, anaknya orang miskin kok jadi nabi, maka mereka tetap tidak menerima dan berusaha untuk mencari alasan bahwa yang menyangkal adanya kerasulan Nabi Muhammad. Itulah sebabnya ketika Nabi Muhammad menampakkan mukjizatnya, di mana beliau bisa memecahkan bulan menjadi dua, maka yu'ridu, mereka berpaling. Wa yaqulu, dan mereka mengucapkan, hadza sihrun mustamirrun, hadza ini apa yang dilakukan oleh Muhammad adalah sihrun mustamirrun, sihir mustamirrun yang kuat. Memang sihir dan mukjizat itu ada kemiripannya. Kedua-duanya mirip dalam arti sama-sama merupakan kekuatan supranatural, kekuatan gaib. Sama. Yang membedakan adalah bahwa mukjizat itu adalah berasal dari kekuatan yang berasal dari malaikat. Sementara kalau sihir itu berasal dari setan, dari jin. Nah, jin itu bisa saja jin muslim ataupun jin kafir. Nah, itulah yang membuat juga Fir'aun kurang percaya kepada Nabi Musa. Kenapa? Karena anak buah Fir'aun juga mampu berbuat itu, melakukan hal-hal yang supranatural itu juga mampu. Ahli-ahli Fir'aun bisa merubah tali menjadi ular. Sama dengan Nabi Musa yang bisa merubah tongkatnya menjadi ular. Ada kesamaan, tapi berasal dari sumber yang berbeda. Nah, yang perlu kita tahu sekarang adalah, yang perlu kita sadari, bahwa kekuatan supranatural itu juga terjadi pada saat sekarang. Ada orang yang bisa mematahkan besi, ada orang yang bisa merubah air yang ada dalam gelas menjadi, asalnya dingin menjadi panas. Ada orang yang bisa mengobati hanya dengan diberi minum aja, atau disowok istilahnya ya, disowok, dibaca-bacain, orang itu sembuh. Itu namanya termasuk kekuatan supranatural.
karena tidak melalui proses yang lahir yang umum. Bagaimana kita bisa, jadi kekuatan itu berasal dari mana? Kekuatan supranatural yang ada sekarang, kekuatan itu berasal dari dua kemungkinan. Mungkin berasal dari malaikat, jadi manusia itu dibantu oleh malaikat, atau dibantu oleh jin. Bagaimana kita bisa membedakan antara keduanya? Kalau itu dibantu oleh malaikat, berarti orang yang dibantu itu adalah orang wali, istilahnya waliullah. Seperti mungkin yang dilakukan oleh, dalam cerita itu ada Sunan Kalijogo ya, yang mau merampok Sunan Bonang, kemudian oleh Sunan Bonang, kamu nggak perlu merampok saya, itu pohon itu semua emas, ambil aja. Pohon yang biasa itu kemudian bisa berubah jadi emas. Gara-gara itu Sunan Kalijaga kemudian dari preman kemudian menjadi ulama besar. Nah itu, kalau itu dilakukan oleh seorang wali, maka itu adalah bantuan dari malaikat. Ada juga kemampuan yang sama yang merupakan bantuan dari jin. Bagaimana cara membedakan ini antara kemampuan supranatural yang berasal dari jin dengan yang berasal dari malaikat? Coba bin Haji, gimana bedanya? Kalau dari malaikat yang baik-baik, terus yang apa? Terus baik apa enggak? Kalau bantuan dari jin enggak baik. Ya, yang pertama yang perlu diketahui adalah bahwa kalau bantuan dari malaikat ini datangnya enggak terus menerus, enggak bisa diminta, karena malaikat enggak bisa diatur oleh manusia. Malaikat itu cuma bisa diatur oleh Allah. Jadi Allah yang memberi kekuasaan kepada malaikat itu supaya membantu orang yang baik itu, supaya dibantu, diberi kekuatan sedikit, dan itu tidak muncul setiap waktu, dan orang itu nggak tahu kalau dia itu punya kemampuan itu. Nah itu loh, itu kalau orang yang bantuan apa kemampuan yang orang yang sakti itu dibantu oleh malaikat, orang wali. Sedangkan kalau orang yang dibantu oleh jin, yang biasanya itu dukun namanya, itu dia bisa mendatangkan kemampuannya setiap waktu, dan dia tahu bahwa dia mampu. Nah itu bedanya ya. Terus apakah kalau bantuan jin itu otomatis buruk? Enggak, karena jin itu sendiri ada dua, ada jin muslim, ada jin kafir. Enggak selalu buruk ya, soal baik buruknya itu tergantung dari sesuai dengan syariah atau enggak proses untuk mendapatkan kemampuan itu. Namun yang terpenting di sini adalah bahwa orang yang punya kemampuan supranatural untuk saat ini itu mayoritas, kebanyakan itu berasal dari bantuan dari jin. Oleh karena itu, maka kita yang perlu kita lakukan adalah bagaimana cara kita menyikapi orang yang punya kesaktian. Itu yang pertama. Kalau memang kesaktiannya itu bermanfaat bagi kita, maka kita boleh mengambil manfaat dari situ. Ada orang bisa mengobati dengan bantuan jin, itu bisa mengobati orang sakit. Orang sakit mah, kasih minum sama dia dengan obat bacaan-bacaan, sembuh. Cuma disentuh aja perutnya langsung sembuh. Ada orang di salah seorang habaib di Malang itu yang bisa ditanya, bisa punya kemampuan melihat ke masa lalu, masa yang sudah terjadi. Umpamanya ada kehilangan uang, tanya ke habib tersebut, di mana uang tersebut? Dia tahu siapa yang ngambil, atau kalaupun
hilang jatuh di mana, dia tahu. Ada orang anaknya hilang lari, tanya ke Habib itu, dia tahu tempatnya di mana. Nah, itu termasuk salah satu yang baik, suatu hal yang baik, dan kita boleh mengambil manfaat dari itu. Yang tidak boleh apabila kemampuan supranatural itu digunakan untuk katakanlah membunuh orang, untuk mencelakakan orang, tetangganya dibikin sakit perut. Nah, itu nggak boleh. Itu satu. Yang kedua, cara kita menyikapi orang yang punya kemampuan supranatural adalah tidak perlu kita menganggap orang itu berlebihan. Orang yang punya kemampuan supranatural, kesaktian, nggak usah kita anggap wali, karena wali itu bukan karena sakti. Wali itu karena ketakwaannya dan ketulusan hatinya, keluasan dadanya, kebijaksanaannya, itu wali. Sedangkan orang sakti itu bisa saja orang yang sakti itu tidak sholat, tidak puasa, tidak bayar zakat, itu bisa, karena memang dibantu oleh jin. Nah, ini jadi kita dalam menyikapi kepada orang yang sakti, satu, saya ulangi, kalau dia punya kemampuan yang bisa bermanfaat bagi umat manusia, maka kita boleh mengambil manfaat tersebut. Boleh kita datang ke orang seperti itu minta berobat, tidak apa-apa, asalkan cara berobatnya juga baik. Hati-hati juga, kadang-kadang ada yang mengaku punya kesaktian dan kemudian memakai cara-cara yang sifatnya mencelakakan. Contohnya ada salah seorang mubalik muda yang sekaligus mengaku dukun. Kemudian kalau dia mengobati, terutama kalau yang diobati itu perempuan, pengobatannya nanti di malam hari lampunya dimatiin dan disuruh buka baju. Nah, itu mubalik itu sudah ditangkap sekarang. Hati-hati. Berarti haram kalau seperti itu, karena caranya sudah melanggar syariat. Yang kedua, kita jangan terkagum-kagum kepada orang yang punya keahlian itu. Jangan menganggap dia orang soleh. Bukan. Keahlian dan kesaktian itu syaratnya bukan kesolehan, tapi syaratnya adalah amalan-amalan. Asal kita mengamalkan itu, ilmu-ilmu itu dengan melalui guru-guru yang sudah jelas, kita bisa itu, walaupun kita bukan orang soleh. Nah, jadi artinya kesaktian tidak ada kaitannya dengan kesolehan. Karena itu kita tidak perlu terlalu mengagumi orang seperti itu. Tapi kalau dia punya kemampuan yang bermanfaat bagi kita, ya nggak apa-apa, kita ambil manfaatnya, asalkan itu tidak melanggar syariah dalam proses penyembuhannya. Itu ya. Namun kalau mukjizat Rasulullah itu sudah pasti berasal dari malaikat, dari Allah dan melalui malaikat. Beda dengan katanya orang kafir Quraisy, hadza sihrun mustamirrun, kesaktian Muhammad itu adalah sihir. Bukan, walaupun agak mirip, bukan sihir. Kenapa? Karena kalau sihir berasal dari jin, sedangkan kalau mukjizat berasal dari malaikat. Itu. Jadi kesaktian itu hanya untuk Rasulullah, kesaktian yang dimiliki oleh Rasulullah hanya untuk menampakkan bahwa itu bukti Rasulullah itu diutus oleh Allah. Lafaz mustamirun itu berasal dari sulasi, fi'il sulasi yang masdarnya mirratun, yang bermakna kuat. Apa ini? Sihrun mustamir. Wa kadzabu lan goroaken sapa kufar an-nabiyah ing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wattaba'u ahwa'ahum lan padha anut sapa kufar ahwa'ahum ing pira-pira hawa nafsune kufar, fil batilih ing dalam kebatilan. Orang kafir Mekah tetap tidak yakin kepada Nabi Muhammad dan selalu mengikuti hawa nafsunya, selalu marah-marah, dengki. Nah, kita penyakit yang paling susah dibuang itu adalah penyakit dengki dan iri. Itu akan mengena kepada semua orang. Kalau kalian lihat temannya lebih pintar, iri. Ada teman yang punya baju lebih banyak, iri.
Nah, di putri apalagi ada satu grup pakai baju seragam, kabar yang lain juga mau seragam juga. Nah, ini sekarang lagi di Al Khairat itu sangat dijaga untuk selalu hidup sederhana, untuk selalu hanya mencari ilmu, jangan unggul-unggulan di bidang materi. Karena itu hal-hal perbuatan-perbuatan yang akan membuat kita berlomba-lomba dalam materi yang sifatnya materi itu dilarang keras. Sebagai contoh, umpamanya di Pondok Putri kamar A 1A pakai seragam diam-diam, itu melanggar udah. Ayo kita pakai seragam semua satu kamar, pakai biru seragam beli, itu melanggar. Di kamar 2A tahu kalau teman 1A seragam, nggak mau kalah, pakai seragam juga, minta juga sama orang tuanya, Bu, di kamar sebelah ada pakai seragam, kita harus pakai seragam juga. Kamar 3B juga begitu, pakai seragam juga. Itu larangan keras di sini. Karena apa? Karena itu merupakan bibit-bibit konsumerisme atau konsumtif, budaya konsumtif. Budaya di mana orang itu dianggap gagah, ganteng, cantik kalau sering beli-beli. Itu namanya budaya konsumtif. Jadi konsumtif dijadikan tanda sukses. Wah, kamar A itu sukses, itu bajunya ganti-ganti terus. Itu bukan sukses, itu namanya sukses bodohnya. Kalau orang sukses pinternya itu berlomba-lomba dalam belajar. Kalau berlomba-lomba satunya hafal Quran 1 juz, temannya lagi nggak mau kalah, saya harus hafal 2 juz, nggak apa-apa. Itu namanya berlomba-lomba dalam kepintaran. Kalau berlomba-lomba pakai seragam, itu namanya berlomba-lomba dalam kebodohan. Itu harus diingat. Makanya di Al Khairat dilarang keras, terlalu memamer-mamerkan baju. Dan di Al Khairat juga dilarang keras untuk merayakan ulang tahun, karena nanti akan terjadi lomba kebodohan tadi. Si A merayakan ulang tahun, minta dikirimin nasi dari rumahnya 10 bungkus. Satunya lagi, 10 bungkus dikit, saya akan minta 50 bungkus buat 3 kamar. Satunya lagi merasa lebih kaya, saya minta 100 bungkus. Itu namanya apa? Berlomba-lomba dalam kebodohan. Setiap berkompetisi yang sifatnya materi itu namanya bodoh. Di Al Khairat itu yang dipentingkan adalah berlomba-lomba dalam kepintaran, dalam keimanan, dalam kebaikan. Wastabiqu al khairati, berlomba-lombalah kalian dalam kebaikan. Berarti pinter-pinteran, saya sekarang targetnya dapat ranking 1, itu bagus, gak apa-apa. Walaupun ada riaknya sedikit, gak apa-apa. Daripada saya sekarang harus dapat kiriman 1 juta sebulan, nah itu namanya, itu yang salah. Kalau berlomba-lomba dalam kebaikan, gak apa-apa, itu bagus. Termasuk di situ adalah berusaha serajin mungkin, banyak hafalan Qur'annya atau banyak hafalan kosakata bahasa Arabnya, paling bisa membaca kitab, nah, itu bagus. Itulah yang harus dimiliki, semangat itu yang harus dimiliki oleh santri Al Khairat, baik putra maupun putri. Hati-hati dengan budaya tradisi kebodohan yang berasal dari pondok lain atau dari sekolah lain yang ingin mengunggulkan tampilan luar, pakai baju yang paling sering ganti-ganti, itu yang bagus. Itu contoh dari konsumtif, budaya konsumtif atau budaya hedonisme. Budaya hedonisme adalah budaya yang mengagungkan tampilan fisik, tampilan baju, semakin mahal semakin bagus, semakin sukses tandanya. Itu namanya budaya hedonisme. Kita kadang-kadang orang muslim yang semestinya menjadi contoh hidup sederhana, justru kadang-kadang ikut atau kadang-kadang malah kalah sama orang kafir. Sebagai contoh ya, salah satu
anak muda terkaya di dunia itu yang punya Facebook, namanya Mark Zuckerberg, yang hartanya itu ada sekitar 300 triliun atau 30 miliar dolar. Lah itu ketika dia kan masih umur 32 waktu itu, 3 tahun yang lalu, dia kemudian menikah. Zuckerberg itu perlu diketahui adalah seorang Yahudi. Mark Zuckerberg itu orang Yahudi, kalau etnis Yahudi. Dia menikahi wanita berasal yang keturunan Cina tapi warga negara Amerika. Lalu itu apakah dia dengan uang yang segitu banyak itu kemudian dia mengundang seluruh warga Amerika, diundang untuk menghadiri itu, kemudian besar-besaran dalam pernikahannya, sampai undangannya sampai puluhan juta orang? Enggak, dia cuma yang diundang itu ada sekitar 50 orang, teman-teman dekatnya aja. Dan acaranya nggak pakai kuade. Kalian kan kalau nggak pakai kuade kan marah-marah itu kan sama orang tuanya. Pakai kuade bu, gengsi saya kalau nggak pakai kuade. Ya, seperti raja dan ratu ditaruh di kursi itu. Nggak pakai kuade, cuma datang setelah dinikahkan, dia mengajak teman-temannya itu makan di warung, di restoran di sebelah rumahnya. Sudah, itu aja acara pernikahannya. Orang terkaya di Indonesia, di dunia, salah satu orang terkaya. Kalau anak muda terkaya di dunia. Itu cuma pernikahannya seperti itu. Coba lihat kalian, mungkin tetangga kalian atau mungkin orang tua kalian ketika mantu kadang-kadang punya uang 10 juta tapi habis biaya mantunya bisa 50 juta, utang semua, sisanya itu utang, dengan harapan nanti tamu-tamunya ngasih uang kembali, ya kan? Ternyata dapatnya nggak sampai, modal nggak balik, akhirnya pergi ke Malaysia untuk nombok utang itu. Berarti gimana? Seorang muslim kalah sama pendiri Facebook itu dalam segi kemampuannya, dalam cara berpikirnya, bahwa hidup itu nggak perlu seperti itu. Hidup itu santai saja, nggak perlu kita bangga-banggain perkawinan kita besar-besaran, nggak perlu. Yang penting kita berusaha keras, bekerja keras, rajin, baik sama manusia, itu yang penting. Dan dalam perkawinan itu yang penting apa? Saksinya, tetangga kita undang, para kiai kita undang supaya memberi doa, para habaib kita undang supaya mendoakan. Udah cukup, gak usah besar-besaran. Itu namanya, kalau besar-besaran namanya dagang, jual surat undangan itu supaya temannya datang semua, nanti ngasih uang ke kita, ya. Nah itu, jadi seorang muslim, agama Islam yang diturunkan oleh Allah melalui Rasulnya Nabi Muhammad SAW, salah satu ajaran yang utama adalah mengajarkan kebaikan yang hakiki. Kebaikan hakiki itu apa? Termasuk dalam hal ini hidup sederhana tadi, dan menjauhi kesombongan, menjauhi tampilan fisik. Kita boleh punya uang banyak, kalau kalian punya kemampuan baik di bidang IT umpamanya, ya, menjadi YouTuber, hasilnya tiap hari 50 juta per hari, ada yang 100 juta, nggak apa-apa kaya itu, nggak. Cuma tetap menjaga hidup sederhana. Itulah maksudnya. Hidup sederhana itu bukan berarti kalian harus miskin. Tuh, jadi banggakan, seorang muslim harus banggakan kebaikannya, jangan dibanggakan tampilan fisiknya. Itu seorang muslim. Seorang muslim harus bangga menampilkan keilmuannya, bukan menampilkan orang tuanya siapa. Semakin rendah hati seseorang muslim, maka dia akan semakin ditinggikan oleh Allah. Wattabau ahwa'ahum, dan anut orang kafir itu selalu mengikuti hawa nafsunya. Nah, termasuk hawa nafsu itu yaitu berlomba-lomba dalam membuat seragam. Itu termasuk menampilkan hawa nafsunya. Karena temannya pakai seragam, kamar satunya pakai seragam, kamar satunya pakai seragam lagi, dan seterusnya. Wa kullu amrin mustaqirrun wa kullu amrin
wa lan utawi lan saben wa kul amrin lan utawi saben-saben perkara minal khairi saking kebagusan wa syarih lan keoloan mustaqirrun iku tetep bi ahlihi kelawan ahline kullu amrin fil jannati ing dalem swarga awin nari utawa neraka. Semua kebaikan dan keburukan akan ada balasan dan konsekuensinya. Walaqad ja'ahum minal amba'i lan teman-teman teko hum ing kufar minal amba'i saking pira-pira berita. Akhbari ihlakil umamil mukadzibatih akhbaril ihlakil umami tegese pira-pira berita hancuri dan hancurakene pira-pira umat al mukadzibatih kang goroaken rusulahum ing pira-pira utusane umam. Dan telah orang-orang kafir sebenarnya sudah membaca berita di kitab Injil, kitab Taurat, bahwa orang yang tidak taat orang yang tidak taat kepada Rasul, kepada ajaran syariah, maka dia akan dihancurkan nanti di akhirat. Ma fihi musdajir, ma fihi musdajar, ma apa barang fihi iku ing dalem ma musdajarun utawi den tahan, den cegah. Lahum kadwe kufar. Lafat musdajar masdarun iku dadi masdar au ismu makanan atau utawa isim makan secara gramatika. Wadalu utawi dal, lafat dal dalam lafat musdajar iku badalun dadi ganti min ta'il ifti'ali saking ta wazan ifti'al. Asalnya muztajar. Contohnya wasdajartuhu nahan nyegah ingsun hu ing wong, wazajartuhu tegese nahan ingsun atau nyegah ingsun hu ing wong. Nahaituhu tegese nyegah ingsun hu ing wong biwal datin kelawan keras. Wama utawi ma dalam lafaz di atasnya itu ma fihi musdajar mausulatun iku ma mausul au mausufatun utawa ma sifat. Nah, tadi sifat. Ma fihi musdajar hikmatun balighatun. Hikmatun iku hikmah. Lafaz hikmah khabaru mubtada'in iku tadi khabari mubtada mahdhufin kang den buang. Au badal utawa tadi badal min ma saking lafaz ma au min musdajar utawa tadi utawa saking badal saking musdajar. Kalau tadi badal hikmatun nyatane hikmah gitu. Balighatun kang sempurna, tamatun tegese sempurna. Fama tughnin nudhuruh, fama tughni moko ora manfaati aitan fa'uh tegese ora manfaati fihim ing dalem kufar an nudhuruh apa peringatan apa pira-pira peringatan. Lafat an nudhuruh jam'u nadirin jama'i lafat nadirin bimakna mundirin kelawan makna mundir tegese artinya peringatan. Ai al umuru al mundiratu lahum tegese pira-pira perkara kang dadi peringatan lahum maring kufar. Wa ma utawi ma dalam lafaz fama tughni iku lin nafi iku nafi aulil istifhami utawa istifham al ingkari kang bangsa ingkar. Wahia alasani maf'ulun muqaddamun wahia utawi ma alasani ing atase kang kaping pindho. Kalau jadi istifham maf'ulun muqaddamun iku dadi maf'ul kang den disiaken dinginaken.
Fatawalla anhum yauma yad'ud da'i, fatawallah maka mingo sira Muhammad anhum saking kufar, maka berpalinglah engkau Muhammad dari mereka. Ya sudah, kalau mereka nggak mau ya sudah, nggak usah dipaksa. Kita juga begitu. Kita kalau apabila kalian sebagai orang santri yang bukan pengurus ada temannya yang melanggar, itu kalau bisa diperingati, itu melanggar. Kalau pengurus maka bertugas untuk memberi sanksi kepada orang yang melanggar. Apabila yang melanggar tersebut yang diberi sanksi masih tetap membandel, pada saat tertentu ya akan dipulangkan, diskors, dikembalikan kepada orang tuanya. Nah, kenapa? Ya karena memang tugas pesantren itu dalam memperbaiki santri itu ada batasnya. Maka kalau santrinya itu melanggar terus menerus, bandel, dan pelanggarannya itu bisa membahayakan kepada orang lain seperti pencurian dan lain-lain, maka kita korbankan satu santri untuk melindungi santri yang lebih banyak. Itu yauma yad'ud da'i fatawalla anhum wa huwa faidatu ma qablahu. Lafat fatawalla anhum iku faidai perkara qablahu kang tetep sadurunge ma, wa tamma bihil kalam lan sempurna bihi kelawan ma al kalamu apa kalam. Kalam itu kalimat dalam bahasa Indonesia. Yauma yad'ud da'i ing dalam dinane yad'u manggil ad-da'i sapa wong kang manggil, sapa malaikat kang manggil. Huwa utawi ad-da'i Israfiluh iku malaikat Israfil, yaitu malaikat yang memberi tanda peniup trompet hari kiamat. Wa nasibu yaumah utawi nasope utawi perkara kang ngenasopaken lafat yaumah iku yakhrujuna, iku lafat yakhrujuna ba'du kang tetep sakwise lafat yaumah. Ila syai'in nukur atau syai'in nuker, ila syai'in maring suci-wici nukur. Lafat nukur bidhammil kafi kelawan dhammai kaf, laf nukur wa sukuniha lan sukune kaf, nuker, nukrin. Ai mungkarin ila syai'in nukur, ila syai'in nukur maring suci-wici nukurin kang ora den senengi. Ai mungkarin tegese perkara kang mungkar takrahul nufusuh kang ora seneng anufusu apa pira-pira awak-awakan lisiddatihi krana sangete syai' wa huwal hisab wa huwa utawi syai' al hisabu iku hari perhitungan. Khusya'an atau di sebagian bacaan khosyi'an. Khusya'an hale khosyi' ya. Ai dalilan tegese hale nunduk. Ai dalilan wa fi qira'atin khusya'an. Kalau di bacaan yang lain khosyi'an bidhammil kha'i wa fathis sini musyaddadatan halatin tentas titi. Khusya'an hale nunduk absaruhum apa pira-pira peningale kufar. Lafat khusya'an halon iku tadi hal min fa'ili yakhrujuna saking fa'ile lafat yakhrujuna. Yakhrujuna metu sapa ain nasus sapa menungso minal ahdasih saking pira-pira kuburan ail kuburi. Kulluhum nyatai sakabehane nas jaradun utai kulluhum jaradun muntasir, kulluhum utawi sakabehane nas jaradun muntasir iku kaya walang muntasirun kang beterbangan. La yadruna aina yadhabuna, la yadruna ora weruh sapa nas aina yadhabuna ing ngendi nggen yadhabuna iku apa pergi lunga sapa nas minal khaufi saking wedi wal hirati lang bingung
Wal jumlatuh utawi jumlah artinya kalimat kulluhum dan seterusnya iku halun dati hal min fa'ili yakhrujuna saking fa'il lafat yakhrujuna. Wa kadza qauluhu lan iku kaya mengkono-mengkono qauluhu utawi ucawi dawuhna Allah muhti'ina ay musri'ina tegese hale cepet madinah a'naqahum hale ndawaaken kabeh a'naqahum ing pira-pira gulune nas ilad da'ih maring wong kang maring malaikat kang manggil yaqulul kafiruna hale ngucap sapa al kafirun pira-pira wong kafir orang-orang kafir semua mengatakan minhum saking nas hadza yaumun asir hadza utawi iki iku yaumun asir iku dina kang repot ai sokbun tegese repot alal kafirina ing atase wong kafir kama fil mudassir kaya keterangan fil mudassir ing dalam surat al-mudassir ayat 9. Di dalam surat al-mudassir dikatakan yaumun asirun iku dina kang angel alal kafirina ing atase pira-pira wong kafir. Pada hari kiamat itu adalah hari yang sulit bagi orang-orang kafir minhum saking kadzabat qablahum wallahu a'lam. Wa atibana ya rabbi bi husni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'd. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Tafsir surat Al-Qamar ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kadzabat qablahum. Kadzabat wis nggorohaken mendustakan qablahum ing dalam sadurunge Quraisy ay qabla Quraisyin ing dalam sadurunge kafir Quraisy qaum Nuhin sapa kaume Nabi Nuh. Lafat kadzabat ta'nitsul fi'lih iku muannasakan fi'il secara nahunya, secara sorofnya. Limakna qaumin kanggo maknane lafat kaum. Kaumun itu dari segi lafat mudzakkar, bentuk laki-laki, tapi kalau dari segi maknanya muannas atau perempuan. Fakadzabu abdana moko nggorohaken sapa kaum Nuh kaum fakadzabu moko nggorohaken sapa kaum Nuh abdana ing kawula kita Nuhan nyatane Nabi Nuh wa qalu lan ngucap sapa kaum majnunun utawi Nuh iku wong gila. Wasdujir lanten ancam sapa Nuh. Ai intaharuhu tegese ngancam sapa kaum hu ing Nuh bisabih kelawan misuh dicaci wa ghairihi lan liyane sabih. Ayat ini salah satu tujuannya adalah untuk menghibur Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad ketika berdakwah di Mekah itu lebih banyak yang tidak mau masuk Islam daripada yang mau masuk Islam. Bukan hanya tidak mau masuk Islam,
tapi juga mencaci maki Nabi Muhammad. Mungkin kita pernah membaca di mana Rasulullah ketika sholat dilempar dengan kotoran, bahkan dengan batu sampai terluka. Itu tantangan-tantangan berat, tantangan dakwah. Nah, Allah dalam hal ini kemudian memberi motivasi, membesarkan hati Nabi Muhammad dengan mengatakan, nggak usah susah dengan sikap perlakuan kaum Quraisy kepada kamu. Itu juga terjadi pada nabi-nabi terdahulu. Nah, hikmahnya bagi kita adalah, ini adalah salah satu cara di dalam mendidik anak atau mendidik murid atau memberi motivasi kepada orang yang sedang dalam keadaan putus asa. Ada orang datang kepada kita, saya tidak bisa paham pelajaran nahwu, saya sulit mengerti membaca Al-Quran. Bagaimana cara kita mendidik? Allah mengajarkan kita seperti ini. Ikuti kesedihan orang itu. Kita mengambil sikap empati dengan mengatakan, kalau bisa dari cerita kita sendiri, sama saya juga dulu seperti itu. Saya dulu juga ketika belajar nahwu sulit sekali memahami, dan saya ketika belajar membaca kitab sangat susah. Tapi akhirnya setelah saya belajar, saya berhasil. Umpamanya seperti itu. Kalau kita ternyata nggak sama pengalamannya dengan orang yang kita nasihati, kita kasih saran, kasih cerita yang tentang orang lain yang mengalami hal yang serupa tapi berhasil mengatasi kesulitan itu. Itulah salah satu cara memberi motivasi kepada orang lain ataupun kepada diri kita sendiri. Jadi kita kalau merasa kesulitan dalam menghadapi masalah, kita cari kisah-kisah yang mirip dengan kita tapi mereka berhasil mengatasi hal itu. Intinya adalah ketika kita menghadapi atau melihat ada orang sedih, jangan ditambah kesedihan itu. Ketika kita melihat orang yang sedang putus asa, jangan ditambah penderitaan orang yang sedang putus asa. Bangkitkan semangat mereka dengan memberi kisah-kisah yang orang yang sukses yang mengalami hal yang serupa di masa lalunya. Nah, itu pelajaran pendidikan atau hikmah dari kisah ini. Kalau ada orang susah, aduh saya belajar nggak bisa hafal Al-Quran, terus kalian bilang, wah ya memang kamu mungkin memang otaknya, memang kelasnya rendah, nah, itu kan tambah semangatnya tambah turun. Nah, nggak boleh seperti itu. Jadi harus diangkat, tapi dengan cara yang wajar dan masuk akal. Itu biasa. Ada orang yang ingin belajar bahasa Arab, dia sudah belajar setengah tahun nggak bisa-bisa. Nah, dia datang ke kita, kasih saran yang sekiranya menambah semangatnya dan memberi ide baru. Mungkin cara kamu yang salah, atau mungkin semangatnya yang salah, atau mungkin teman tempat kamu bersama-sama itu salah. Cari teman yang lain yang bisa memberi inspirasi, semangat dan motivasi yang lebih tinggi. Nah, gitu. Ini cara memberi nasihat baik kepada orang lain maupun kepada diri sendiri. Sebagaimana Allah ketika Rasulullah, ketika Nabi Muhammad mengadu kepada Allah, ya Allah, mengapa umatku kaum kafir Quraisy kok susah sekali diajak masuk Islam? Kata firman Allah, itu biasa. Seperti itu sudah sering terjadi pada zaman dulu, nggak usah kaget. Kadzabat qablahum qaumun Nuhin fakadzabu abdana wa qalu majnunun wastujir. Dulu juga terjadi seperti itu Muhammad. Nabi Nuh juga seperti itu. Orang kaumnya tidak mau percaya kepadanya. Bahkan wa qalu majnunun wastujir, bahkan mereka mengatakan, Nuh, kamu orang gila, dan macam-macam ucapan yang buruk. Fada'a rabbahu, fada'a moko ndonga sapa Nabi Nuh rabbahu ing pangerane Nabi Nuh.
Nah, sekarang ini di komunikasi antara umat dan ulama, antara orang awam dan orang alim, itu bukan hanya terjadi secara fisik seperti kita, tapi juga terjadi secara online melalui WhatsApp, melalui SMS, Facebook, Twitter. Lah itu kemudian dengan adanya komunikasi yang tanpa berhadapan, kemudian juga menjadi masalah dan sekaligus menjadi peluang bagi kalangan ulama. Ulama itu bukan hanya kiai, tapi siapapun yang mengerti agama. Kenapa? Karena ketika terbuka komunikasi antara orang awam dan orang alim secara online, itu sehingga memunculkan kesempatan bagi orang alim untuk menyebarkan ilmunya secara lebih luas kepada orang-orang yang tidak dikenal sebelumnya. Seperti situs yang milik Al-Khairat.net ya, contohnya itu setiap hari dibaca hampir oleh 50.000 orang. Nah, itu berarti dakwahnya semakin luas. Namun pada waktu yang sama, dengan terbukanya komunikasi secara langsung, yang istilahnya chatting di Twitter, di Facebook, itu juga membuka peluang para ulama bisa dimaki-maki oleh orang yang tidak setuju dengan pendapat ulama tersebut. Kita lihat ada ulama yang dicaci oleh bahkan sesama muslim dengan dari golongan yang berbeda. Nah, ini juga menjadi, yaitu tadi, satu menjadi peluang bagi ulama untuk berdakwah kepada halayak yang lebih luas, yang kedua menjadi tantangan bagaimana cara mendidik golongan-golongan orang yang suka mencaci maki tersebut. Dan itu tidak mudah. Kenapa? Karena ada sebagian dari mereka yang suka mencaci maki di media sosial, itu mereka mencaci maki kadang-kadang bukan karena tidak suka kepada apa yang kita ucapkan, yang kita dakwahkan, tapi kadang-kadang mencaci maki itu adalah tugas mereka. Mereka dibayar untuk itu oleh kalangan yang berasal dari, yang didanai oleh kalangan politisi. Ada kiai dari kalangan mungkin yang mendukung pemerintah membuat suatu pernyataan, maka oleh kalangan yang anti pemerintah itu pasti apapun ucapannya, baik atau apalagi buruk, itu pasti akan dibantah dan kalau perlu dicaci maki. Nah, itu para ulama juga harus tahu untuk bagaimana tetap menjaga emosinya, kemudian juga menjaga muruahnya, jangan sampai ikut terbawa emosi juga. Kita anggap media sosial itu sebagai peluang, bukan ancaman, bukan tantangan. Peluang untuk menyebarkan dakwah yang lebih luas. Kita teruskan, fada'a rabbahu, makondongo, maka kemudian Nabi Nuh berdoa kepada Allah, kepada Tuhannya. Nah, ini jadi kalau kita dalam keadaan putus asa, susah menghafal, susah memahami pelajaran, maka jangan putus asa. Yang pertama, berdoa kepada Allah setiap hari, setiap selesai sholat, kalau perlu sebelum subuh, ketika tarhem jam 3 itu kalian bangun tahajud minimal 2 rakaat, sekalian witir 3 rakaat, bagus. Tiap hari, gak usah banyak-banyak, 3 rakaat saja. Yang penting istiqomah. Kemudian berdoa, ya Allah berilah saya kepahaman, jauhkanlah saya dari perbuatan maksiat, dan seterusnya. Ada doa-doa di buku itu, di buku sholawat itu dibaca. Itu satu doa itu, tapi ingat, doa bukan segalanya. Doa itu hanya bagian sekian persen dari keberhasilan. Karena kunci keberhasilan yang sesungguhnya selain doa juga usaha yang keras dan nyata. Jadi berdoa kepada Allah.
Fada'a rabbahu anni satuni ingsun. Lafat anni bil fathih dan waca fathah ai bi anni lawan satuni ingsun maghlubun iku den kalahaken. Fantasir ai fantasir li. Fantasir moko menangaken. Mugi-mugi menangaken jenengan li ing ingsun, maring ingsun. Ya Allah, saya dalam keadaan kalah, dicaci maki, nggak berhasil dakwah, maka tolonglah ya Allah, menangkanlah saya. Fafatahna maka buka kita Allah. Lafat fatahna bitahfifih kelawan tanpa tasdid. Wat tasdidih lan lawan tasdid. Bisa fatahna, fafatahna, bisa fafatahna pakai tasdid. Fafatahna abwaabas samai ing pira-pira lawangi langit, maksudnya diturunkan hujan. Bima'in munhamir kawan banyu munhamir kang tercurah, ai munsibin kang mengalir, insibaban syadidan kelawan aliran kang sangat. Maka doa Nabi Nuh dikabulkan oleh Allah. Ketika sudah mencapai tahap tertentu, kita sudah mendidik anak didik kita tapi nggak berhasil, maka tiba saatnya untuk menghukum. Begitu juga dengan santri. Santri dididik untuk taat, belajar sesuai dengan jadwalnya, nggak boleh melanggar, tapi masih melanggar aja. Beberapa kali masih dimaafkan, tapi kalau sudah berkali-kali akan dipulangkan. Itu Allah juga seperti itu. Para nabi yang punya kesabaran melebihi kita, itu juga mereka berusaha sabar, tapi ada batasnya. Ketika sudah mencapai batas itu, maka hukuman akan diberlakukan. Santri juga begitu, yang melanggar terus menerus diperbaiki nggak bisa, dan kita beranggapan bahwa anak ini sudah nggak bisa lagi diperbaiki, ya dipulangkan. Biar apa? Biar tidak mengganggu yang lain. Jadi memulangkan satu santri demi menyelamatkan santri yang lebih banyak. Kenapa? Karena santri yang pelanggaran kelas berat, yang tidak mau lagi dididik, itu biasanya cari teman untuk ikut melanggar. Itu kalau pelanggarannya selain mencuri. Kalau pelanggaran yang mencuri jelas sangat merugikan orang banyak. Maka daripada merugikan orang banyak, orang-orang yang dia curi, lebih baik pencurinya ini dibuang. Itu istilahnya jadi bisul di pondok. Kalau bisul itu kan harus dibuang supaya nggak menular. Itu jadi sama. Nabi Nuh juga begitu. Ketika merasa sudah tiba saatnya kaumku yang lain ini nggak bisa dididik, lebih baik dibuang. Munsibin dengan dalam hal ini, maka Nabi Nuh meminta terserah Allah hukuman apa yang akan ditimpakan kepada kaumnya. Maka Allah memutuskan menghukum kaumnya Nabi Nuh dengan banjir atau air bandang. Bima'in abwabas samai bima'in munhamir ay munsibin insibaban syadidan. Allah menurunkan hujan melalui dengan yang sangat banyak. Wa fajjarnal ardha, selain dari atas, selain air hujan yang banyak, wa fajjarnal ardha lan mancuraken kita Allah al ardha ing bumi uyunan ing pira-pira sumber tambuh kang nyumber apa uyun. Dari atas berupa hujan, dari bawah berupa mata air yang tiba-tiba banyak keluar dari bumi. Faltaqal ma'uh, maka ketemu al ma'uh apa banyu, ma'us samai nyatane banyu langit, wal ardih lan banyu bumi, ala amrin ing atase perintah. Lafat ala amrin tadi halun itu tadi hal. Qad qudira, teman-teman dan pasti akan apa amr.
Ai qudya bihi fil azali, dan tetepaken apa amar bihi, sebentar, qudya bihi dan tetepaken apa bihi kelawan amar fil azali ing dalam zaman azali, wa huwa hale utawi amrun halakuhum gharqan, halakuhum iku hancure kaum Nuh, gharqan kelawan karem, tenggelam. Jadi Allah kemudian menurunkan hukuman kepada siapa? Kaumnya Nabi Nuh yang bandel, tidak mau diperbaiki, tidak mau bertauhid, tidak mau masuk Islam ke dalam agama yang dibawa oleh ajaran agama yang dibawa oleh Nabi Nuh. Nah, di sini selain hikmah yang tadi bahwa kesabaran pendidikan itu ada batasnya. Jadi semua santri, ulama, ahli pendidikan itu bertugas untuk mendidik anak. Orang tua juga bertugas untuk mendidik anak. Tetapi mendidik itu ada batasnya, batas-batas tertentu di mana orang tersebut kalau memang tidak bisa lagi dididik harus dihukum. Itu satu. Yang kedua, dari ayat ini maka dapat dipahami bahwa ketika Allah itu menghukum seseorang atau suatu kaum, maka hukuman tersebut itu tidak langsung datang dari Allah gitu, tapi melalui perantara. Dalam hal ini ketika Allah menghukum kaumnya Nabi Nuh melalui apa? Melalui air bandang. Air bandang didatangkan dari atas dan dari bawah, baru kemudian timbul banjir. Banjir itu kemudian menenggelamkan kaumnya Nabi Nuh. Sama dengan kalau hukuman itu berupa melalui perantara, maka begitu juga rahmat, rezeki datang kepada kita nggak akan langsung berupa uang datang dari langit, enggak, atau tiba-tiba muncul dari bumi ada banyak uang keluar dari masuk ke rumah kita, jalan ke rumah kita, enggak. Tetapi ya kita harus usaha dulu, entah dengan apa caranya usaha kita itu akan sangat tergantung kepada kemampuan kita. Orang petani berusahanya gimana? Ya pergi ke sawah, mencangkul, disiram dulu sawahnya, dicangkul, kemudian ditanam, tanam padi, jagung, tebu, singkong. Orang yang pinter melukis atau mencari usahanya dengan sablon, ya. Yang punya jiwa seni, sablon atau melukis biasa, atau mendesain, teknik sipil, buat taman, buat bangunan, itu kemampuannya untuk mencari, itulah perantaranya. Orang yang punya kemampuan informatika, ya dengan cara mengeksplorasi internet bagaimana untuk menghasilkan rezeki, sehingga orang seperti pendiri WhatsApp bisa membuat aplikasi yang bisa membuat orang yang punya HP bisa berbicara melalui aplikasi itu. Kemudian WhatsApp kemudian dijual, dibeli oleh Facebook. Nah, itu. Jadi WhatsApp itu punyanya orang Yahudi juga, karena sekarang milik Facebook. Dibeli seharga 616 miliar dolar atau sekitar 160 triliun lebih. Cuma hanya satu aplikasi aja. Nah, itu artinya apa? Artinya Allah ketika menurunkan rezeki itu akan berdasarkan kemampuan masing-masing. Petani yang punya sawah cuma 1 hektar, maka rezekinya akan sekitar 1 hektar itu, nggak akan lebih. Tetapi petani yang punya 1000 hektar, seperti pengusaha-pengusaha sawit, itu ada yang punya 1000 hektar, ada yang punya 3000 hektar di Kalimantan, di Sumatera. Ya rezekinya tentu sesuai dengan yang dimilikinya. Nah itulah. Begitu juga dengan ilmu.
Ilmu akan sangat tergantung dengan kemampuan berapa lama kita belajar. Nah, di setiap hari Selasa oleh Kiai Ja'far diajarkan ta'limul muta'alim. Nah, di situ diterangkan bahwa kalau ingin pinter, yang lama belajar. Itu sama dengan kalau ingin banyak rezeki, ya yang lama bekerja, bukan hanya lama bekerja, tapi juga harus kemampuannya ditingkatkan, kapasitas kemampuannya. Jadi itu. Jadi dari sini fafatahna alaihi abwabas samai bima'in munhamir wa fajjarnal ardah uyunan. Allah ketika memutuskan untuk menghukum kaumnya Nabi Nuh, enggak langsung Allah menghukum secara langsung, enggak, tapi melalui perantara-perantara, ya termasuk makhluknya juga, yaitu dengan melalui banjir, air hujan, dan air sumber, dan kemudian menimbulkan banjir air bah yang disebut dengan air banjir bandang, banjir besar-besaran. Dengan perantaraan banjir itulah maka kaumnya Nabi Nuh mendapat hukuman dari Allah. Sama juga dengan ketika kita sebaliknya dari itu, ketika Allah memutuskan untuk memberi rezeki kepada kita, maka itu pasti melalui perantaraan. Perantaraan itu berupa apa? Berupa kemampuan kita. Kita diberi kemampuan yang bisa mendatangkan rezeki tersebut. Entah itu kemampuannya murni dari ilmu umum atau juga dari ilmu agama. Ada kemampuan untuk ceramah, maka orang itu mendapat rezeki dari situ, dan seterusnya. Jadi jangan pernah berpikir doa saja kemudian membuat saya akan sukses. Nggak ada. Karena Allah memang menciptakan sesuatu itu kombinasi antara doa dan kerja nyata. Bahkan kerja nyata itu merupakan dari segi persentase lebih besar kontribusinya kepada kesuksesan dibanding doa. Jadi kalau kita mau membuat persentase sukses itu, katakanlah 10% doa, 90% usaha. Itulah sebabnya orang-orang kafir pun bisa sukses secara ekonomi maupun secara pendidikan, asalkan mereka sudah menjalankan yang 90% itu usaha, walaupun mereka tidak pernah berdoa. Kayak Stephen Hawking, ya, ahli fisika Inggris yang sekarang termasuk orang yang paling jenius dalam bidang itu adalah orang ateis yang nggak percaya Tuhan, nggak pernah berdoa, nggak pernah percaya adanya Tuhan. Nah, itu pinter, cerdas, sukses. Kenapa? Ya karena dia menjalankan yang 90% itu tadi. Para pemain sepak bola Brazil, Argentina, Jerman itu kan selalu menang Piala Dunia itu. Itali, mereka nggak pernah doa itu. Kenapa kok bisa menang? Sementara PSSI, Malaysia itu selalu berdoa itu. Bahkan orang Indonesia mungkin disumbang, setiap bermain itu disumbang bacaan Yasin. Nah, kayak besok lusa ini kan akan bertanding PSSI melawan Malaysia. Itu pasti setiap pecinta bola akan mengirimkan doa kepada pemain bola supaya menang. Tapi kenapa nggak menang? Ya karena orang Indonesia cuma menjalankan yang 10% tadi, yang doa itu. Yang 90%-nya nggak dijalankan, atau dijalankan tapi nggak penuh. Itu sebenarnya. Begitu juga dengan terkait dengan masalah rezeki. Jadi berdoa minta rezeki, sholat duha sangat baik, tapi jangan lupa yang 90%-nya. Kalau kalian berdoa, ya Allah berilah kami rezeki, itu berarti ada perantaranya, yaitu orang tua kalian. Nah, maka kasih tahu pada orang tua, Pak, saya sudah berdoa supaya Bapak banyak rezekinya. Saya sudah menyumbangkan 10% dari rezeki itu. Nanti 90% tinggal Bapak kerja yang benar. Nah, gitu. Nah, itu ya. Jadi semuanya tidak diturunkan secara langsung, tapi melalui perantara-perantara itu. Ada wasilah istilahnya. wa hamalnahu ala safina ala dzati alwahin wa dusur. Wa hamalnahu lan gawa kita, ya, hu ing Nuh ala safinatin ing atase siji prau
Zati alwahin kang anduweni pira-pira papan wa dusurin lan paku. Wa huwa utawi dusur ma tasuddu bihil alwahu iku perkara tasuddu kang nyambung bihi kelawan ma al alwahu apa pira-pira papan minal masamirih nyatane saking pira-pira paku wa ghairiha lan liyane paku. Wahiduha utawi mufrate lafadz dusur disarun iku lafadz disarun ka kitabin kaya lafadz kitabin. Jadi ini agak diperinci. Nabi Nuh memakai kapal, yaitu kapal yang itu terdiri dari papan dan dipaku supaya lengket semuanya. Tajri, lah ini juga. Jadi ketika Allah menyelamatkan Nabi Nuh dengan apa? Apa langsung terbang di atas air? Enggak. Ada perantaranya lagi, yaitu pakai perahu, pakai kapal. Tajri bi ayunina, ai bimar'an minna, ai mahfuzatan. Tajri kang melaku apa safinah bi ayunina kelawan pengawasane kita. Nah, ini kalau ahlus sunnah wal jamaah itu salah satu ciri khasnya adalah ketika di Quran ada suatu kalimat yang kalimat itu menunjukkan kesamaan dengan makhluknya seperti mata, tangan, kursi, kaki, maka itu tidak dimaknai seperti itu, tapi ditakwil, dimaknai menurut arti yang kedua, arti yang berbeda, itu dianggap kiasan. Jadi bi'ayunina kelawan pengawasan kita Allah. Kalau orang Wahabi bi'ayunina ini kelawan piro-piro meripati Allah. Orang Wahabi itu termasuk disebut dengan kaum mujassimah yang menjisimkan, menfisikkan Allah. Karena mereka berpandangan apa yang di Quran ya harus dimaknai seperti itu, jangan dimaknai yang lain. Nah, kalimat di dalam Al-Quran yang mengandung unsur persamaan dengan makhluknya, kalimat yang tentang Allah yang mengandung unsur persamaan dengan makhluknya itu disebut dengan kalimat mutasyabihat. Ya, kalimat mutasyabihat atau kata-kata yang kata mutasyabihat yaitu kata yang serupa, menyerupakan Allah dengan makhluknya. Nah, di dalam memaknai itu Ahlus Sunnah wal Jamaah yaitu akidah Asy'ariyah itu mewajibkan kita untuk memberi makna sesuai tidak sesuai dengan cara mentakwil, memberi makna dengan cara mentakwil atau menafsirinya. Jadi ketika di Quran disebutkan Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, Allah 'alal arsy pada aras istawa. Istawa itu maknanya tinggal. Kalau orang Wahabi memaknai tinggal itu ya tinggal, berarti Allah ada di sana, gitu, duduk di sana. Tapi kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah memaknai istawa itu bukan tinggal. Itu tinggal itu mana buat manusia. Tapi kalau Allah maksudnya berkuasa. Allah berkuasa atas aras, menguasai aras, gitu. Sama dengan ini, tajri bi ayunina, tajri kang di mana kapalnya Nabi Nuh itu berlayar bi ayunina dengan pengawasan Allah, bukan dengan matanya Allah, seperti yang dimaknai oleh kaum Wahabi. Ai bimar'an minna tegese kelawan pengawasan minna saking kita Allah, ai mahfudatan tegese haletin coko. Nah itu, ini siapa ini? Jalaluddin Suyuti itu adalah ulama Jalal dua ini adalah ulama Ahlus Sunnah. Karena ulama Ahlus Sunnah maka ketika menterjemah kalimat yang menyangkut Allah dan ada miripnya sifatnya itu dengan manusia, maka dimaknai, pemaknaannya ditakwil. Sedangkan kalau Wahabi mentakwil makna di Quran itu dianggap kafir, dianggap kafir. Itu kalian harus tahu. Tajri bi ayunina ay bimar'an minna ay mahfuzatan jazaan, karena tadi balasan
lafaz jazaan mansubun iku den nasupaken bi fi'lin muqaddarin kalawan fi'il kang den kira-kira ai iriku intisoran sebentar ai uriku tegese den karmaken sapa kaum intisoran karena menangaken Nabi Nuh laisa liman kana kufir liman katwe wong kana kang ono apa man kufiroh ikutan ingkari apa man sebagai balasan karena orang kaumnya Nabi Nuh telah mengingkari Nabi Nuh, dakwahnya Nabi Nuh. Wa huwa Nuhun alaihi salamu wa huwa utawi man kana iku Nuhun iku Nabi Nuh alaihi iku mugi-mugi tetep ing ngatasi Nuh assalamu utawi keselamatan. Wa quri'ah lan den waca kafarah. Bisa juga dibaca liman kana kafarah. Binaan krana tadi apa? Den jenengaken lil fa'il maring fa'il atau kalimat aktif. Mabni fa'il itu artinya kalimat aktif. Kalau mabni majhul kalimat pasif. Ai uriku iqaban lahum tegese den karmaken sapa kaum iqaban karena dadi siksa lahum maring kaum. Walaqad taraknaha lan teman-teman ninggal kita Allah ha ing ay abqaina tegese ngareaken sapa kita Allah hadhil fi'lah hanya itu bermakna hadhil fi'lah tah ing ikilah kelakuan ayatan kron tadi tanda liman katwe wong yang tabiru biha kang ngalap pelajaran sapa man biha kelawan ayat. Peristiwa ini, peristiwa air bandang ini hendaknya dijadikan sebagai pelajaran. Umat Islam itu diperintahkan oleh Allah dan nabinya untuk selalu mengambil pelajaran pada setiap peristiwa, baik peristiwa buruk maupun peristiwa baik. Kalau kita diberi rezeki oleh Allah, diberi karunia kesehatan oleh Allah, maka kita juga harus mengambil pelajaran dari situ. Pelajaran apa? Kita harus berpikir, saya telah diberi kesehatan oleh Allah, rezeki lancar, belajar juga lancar, menghafal juga lancar, maka saya harus semakin memperbaiki ibadah saya dan semakin memperbaiki akhlak saya. Itu pelajarannya. Bagi orang yang terkena musibah, maka dia juga harus mengambil pelajaran dari musibah yang menimpanya itu. Saya terkena musibah, ini adalah peringatan dari Allah supaya saya semakin bersyukur, semakin bekerja keras, dan semakin memperbaiki pribadi dan kelakuan saya. Jadi perbuatan baik maupun perbuatan buruk, peristiwa musibah maupun karunia, anugerah, itu semua harus dijadikan pemicu untuk memperbaiki akhlak kita, akhlak kepada Allah maupun akhlak kepada sesama manusia. Nah itu penting, jangan sampai adanya karunia kecerdasan, adanya karunia limpahan rezeki membuat kita sombong. Jangan sampai. Begitu juga sebaliknya, jangan sampai musibah yang mengenai kita, penyakit atau kebangkrutan ekonomi, membuat kita semakin menjauh dari Allah. Kan banyak itu orang yang susah cari rezeki, dia lalu protes kepada Allah, ya Allah ini nggak adil, saya sudah sholat tahajud, sholat duha berkali-kali, tetap aja ekonomi nggak lancar. Nah bukan itu yang dikehendaki. Jadi Allah menghendaki manusia, umat Islam itu semua peristiwa yang menimpa dia, peristiwa kebaikan maupun peristiwa musibah, itu harus dijadikan pemicu bagi dia untuk semakin dekat kepada Allah. Nah itu, maka Allah berfirman di sini dengan jelas, walaqad taraknaha ayatan fahal min mudzakir.
ayatan ing tondo liman ya'tabiru biha, bagi orang yang hendak. Jadi hendaknya Allah meninggalkan peristiwa itu dan mencatat dalam kitab suci peristiwa banjir bandang yang terjadi pada kaumnya Nabi Nuh, yang mematikan mayoritas kaumnya Nabi Nuh kecuali yang beriman, itu sebagai pelajaran bagi kita, bagi kaumnya pada waktu itu dan bagi orang yang setelahnya, bagi kita ini. Liman ya'tabiru biha ay sya'ah khabaruha wastamarra, tegese sya'ah menyebar, khabaruha apa khabari ayat, wastamarra lan terus menerus apa khabar. Fahal min muddakir, fahal maka anata min muddakir utawi wong kang ngalap pelajaran. Apakah ada orang yang bisa mengambil pelajaran dari itu? Ai mu'tabirun, tegese wong kang ngalap pelajaran, wa muttaizun lan wong ngalap nasihat, biha kelawan ayat. Tentang lafaz mudzakir, wa asluhu utawi asali lafaz mudzakir mudzakir, iku lafaz mudzakir, mudzakirun. Ubdlatit ta'uh dan genti atau apa tak dalan ing dal muhmalatan kelawan tanpa titik, mudzakir. Wa kadza al mu'jamatu lan iku kaya mengkono-mengkono ubdilat al mu'jamatu utawi zal kang pakai titik, yaitu zalnya itu. Jadi taknya diganti dal, begitu juga zalnya diganti dal, jadi menjadi mudzakir, dalnya dua. Wa utqimat fiha lanten idghamakan apa dal yang pertama dan dal kedua, fiha ing dalam lafaz mudzakir, jadi menjadi mudzakir pakai tasdid. Fa kaifa kana adzabi wa nudzur, maka hale kaya apa, maka iku hale kaya apa kana ono adzabi apa siksa ingsun, wa nudurun wa nuduri lan ancaman ingsun, ai indari tegese ancaman ingsun. Lafaz fa kaifa kana dan seterusnya istifham takririn iku istifham kang netepaken. Wa kaifah lan utawi lafaz kaifah khabaru kana iku tadi khabari kana. Tadi fa kaifa kana maka iku hale kaya apa kana ono adzabi apa siksa ingsun, wa nuduri lan ancaman ingsun. Wa hiya lisu'ali anil hali, wa hiya utawi fa kaifa kana iku lisu'ali iku ketuwe pertanyaan anil hali saking hal. Wal makna utawi maknane hamlul mukhatabinah iku nangguhaken wong kang den ajak ngomong. Mukhatab itu pihak kata ganti dua ya, orang yang diajak bicara. Alal iqrari ing atase ngakoni biwuku'i adzabihi ta'ala kelawan tibane terjadinya siksane Allah taala, bil mukadzibina kelawan pira-pira wong kang gorohaken linuhin maring Nuh mau piahu ing panggonane adab. Jadi tujuannya ayat ini adalah untuk mengajak orang yang diajak bicara untuk mengakui terjadinya siksaan kepada orang yang mendustakan agama. Ya kita juga, kalau kita tidak percaya kepada Allah dan Rasulnya, maka kita berarti termasuk orang yang mukadzibin dan akan mendapatkan siksaan. Kalau tidak di dunia, maka di akhirat. Walaqad yassarnal qur'ana lidzikri, lan teman-teman gampangaken kita Al-Qur'ana ing Qur'an lidzikri kanggo dan hafalaken. Nah ini ayat ini bagi orang yang tahfidz, jadikan pedoman. Ini termasuk perintah dari Allah agar kita menghafal Al-Quran. Kalau nggak hafal semua ya hafal sebagian. Fahal walaqad yassarna lan teman-teman gampangaken kita Al-Qur'an ing Qur'an lidzikri kanggo den hafal. Ai sahalnahu tegese gampangaken kita hu ing Qur'an lidzikri kanggo den hafalaken. Wahiyyanahu lan nyiapaken kita ing Qur'an
litadzakuri kanggo gampang den iling, mudah diingat. Jadi ayat berapa ini? Ayat berapa? Ayat 17 ya. Ayat 17 tafsir surat Al-Qamar, surat Al-Qamar ayat 17, anjuran bagi setiap muslim untuk menghafal Al-Qur'an. Walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir. Lidzikri di sini menurut tafsir Jalalain adalah sahalnahu lil hifdhi, mudah dihafal, dan wahayyanahu litadzakuri, dan memang disiapkan oleh Allah untuk mudah diingat. Kalau bahasa Arab yang asli itu baru mudah diingat kalau dibuat syair. Karena itu orang-orang para pujangga Arab pada zaman jahiliyah itu selalu membuat syair, karena dengan syair itulah dia mudah diingat. Adapun kalimat yang non puisi, berarti yang kalimat prosa, istilahnya prosa, kalimat yang biasa, itu sulit dihafalkan. Tetapi Quran dengan mukjizatnya itu membuat walaupun Quran bukan syair, tapi mudah dihafal dan mudah diingat. Nah, itu salah satu kelebihan dari Al-Quran. Fahal min mudzakir, maka ana ta iku saking wong kang ngalap pelajaran. Adakah orang yang mengambil pelajaran dari Al-Quran? Aimut ta'idhin bihi, tegese wong kang ngalap nasihat bihi kelawan Quran. Wa hafidhin lahu, lan wong kang ngafalaken lahu maring Al-Quran. Nah ini 17 dan 18 adalah surat Al-Qamar ayat 17 dan 18 adalah salah satu ayat yang menganjurkan umat Islam supaya menghafal Al-Quran. Wal istifhamu bimanal amri, utawi istifham atau kata tanya, kalimat tanya, kalimat interrogatif itu bimaknal amri, kelawan arti perintah. Jadi di sini fahal min mudzakir, maksudnya apa? Hafalkan Quran itu. Hal itu apakah? Tapi hal di sini adalah istifhamul amr. Kata tanya tapi maksudnya perintah. Ini kadang-kadang kan orang Indonesia juga seperti itu. Kalau bahasa Madura itu, kalau bahasa yang sopan itu ketika merintah itu pakai bertanya. Nah, contohnya seperti ada ustadz dari Madura mau menyuruh santrinya membelikan nasi di warung, dipanggil, sini, namanya Ali, sini Ali. Nah, terus dia nanya kepada muridnya itu, gimana kalau saya dibelikan nasi ke warung itu? Nah, itu kan pertanyaan, tapi maksudnya tolong belikan nasi. Jadi harus paham kalau ditanya seperti itu, gimana kalau saya dibelikan? Iya Pak, siap, gitu. Karena pertanyaan itu pertanyaan yang sifatnya merintah, bukan bertanya, bukan meminta persetujuan, enggak. Memerintah, cuma dengan bahasa yang sopan. Ini juga begitu. Fahal min mudzakir, apakah ada orang yang mau menghafal? Maksudnya hafalkanlah. Nah, jadi kata tafsir mufassirnya ihfadhuhu watta'idu bihi, hafalkan Al-Quran itu dan ambil pelajaran dari isinya. Nah, ini makanya ini dua kata yang tidak terpisahkan. Orang yang hafal Quran juga harus itti'adu bihi, mengambil pelajaran dari isinya. Jadi kalau ada orang yang cuma menghafal Al-Quran aja, salah. Jadi menghafal Al-Quran sekaligus harus mengerti isinya. Karena itu maka di Al-Khairat tidak boleh ada orang yang mau hafal Quran aja, nggak mau ngaji diniyah, nggak boleh. Kenapa? Karena kalau hafal Quran aja berarti nggak paham. Kalau nggak paham gimana mau mengambil pelajaran dari isinya? Kalau nggak paham isinya. Jadi menghafal Al-Quran itu menjadi sarana, wasilah, perantara untuk bisa mempelajari isinya. Walaisa yahfadhu min kutubillahi,
Amdhil qalbi ghairuhu wa laysa lan ora ono yahfadhu iku hafal min kutubillah saking pira-pira kitab Allah amdhil qalbi saking jabane ati ghairuhu apa liyane mudzakir. Hanya orang yang hafal Quran yang bisa mengambil pelajaran, tapi tidak semua orang yang hafal Quran bisa mengambil pelajaran. Nah, ini menurut As-Sawi, maksudnya hadis ini adalah bahwa yang ideal orang yang belajar mengambil pelajaran dari Al-Quran adalah orang yang hafal. Itu ideal yang pertama, tingkat pertama, yang sempurna. Jadi orang itu, semua orang bisa mengambil pelajaran dari Al-Quran. Orang yang hafal Quran maupun yang tidak hafal Quran bisa mengambil pelajaran. Cuma akan lebih ideal kalau yang sekaligus juga hafal. Karena kalau hafal itu otomatis akan ingat terus, dibawa kemana-mana selalu ingat kepada isinya Al-Quran. Namun kalau hafal Al-Quran tapi tidak bisa mengambil pelajaran, maka itu akan sia-sia. Apakah ada orang yang hafal Quran supaya bisa diterima, bisa dapat beasiswa? Ada, itu namanya tujuan duniawi, dapat beasiswa. Ada yang hafal Quran supaya sering diundang sama orang. Ada sebagian tempat itu yang di sebagian daerah yang mana setiap ada acara selamatan itu yang diundang itu orang yang hafal Quran. Otomatis kan dapat berkat, dapat salam tempel. Nah, tujuannya untuk itu, untuk supaya dapat berkat itu. Nah, itu juga salah. Yang benar adalah menghafal Quran agar dapat mengamalkan isinya. Nah, itu yang disebut dalam surat Al-Qamar 17-18. Ya, wala qad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir. Quran dimudahkan untuk dihafal supaya kalau hafal itu mudah juga untuk mengamalkan. Jadi menghafal Al-Quran untuk mengamalkan isinya, bukan menghafal Quran untuk supaya diterima jadi PNS, bukan menghafal Quran untuk supaya sering diundang dan dapat berkat, bukan itu, tapi untuk bisa mengamalkan isinya. Yang lain itu akan ikut. Fa kaifa kadzabat adun wallahu a'lam. Watin uladari